Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang sudah begitu banyak Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, tentulah kita semua tidak akan mampu menghitung. Namun ketahuilah jamaah sekalian, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah jaga dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah yang kita lakukan ketika nanti kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayat hidup kita senantiasa istiqomah mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita. Karena beliau adalah suri tauladan terbaik dalam kehidupan umat manusia. Dan insya Allah ketika kita mengikuti sunnahnya, akan bertambah kualitas kehidupan kita. Akan semakin baik kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan sunnahnya sehingga Allah bimbing kita mendapatkan husnul khatimah. Dan di yaumul qiyamah mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini tidak lupa al-khatib al-faqir ada ilallah. Mengajak kepada diri pribadi dan semua yang hadir, mari terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia ini tanpa berlandaskan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita realisasikan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai manifestasi takwa, maka sesungguhnya semua amal kita akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita terus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah pada hari ini sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Zulhijjah. Dan ketahuilah bahwa bulan Zulhijjah ini merupakan sahrun mu'azzam, bulan yang diagungkan, bulan yang di dalamnya penuh keagungan. Dan salah satu tandanya adalah di dalamnya ada pelaksanaan dari rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Sebuah ibadah yang merupakan puncak dari rukun keislaman kita. Dan kita doakan mudah-mudahan segenap haji kita diterima, ibadah hajinya dijadikan haji yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur bahwa bulan Zulhijjah ini maufurah khairat. Kebaikannya cukup banyak dan yustajabu fihi da'awat, dan doa-doa di dalamnya termasuk doa-doa yang dikabul, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan kalimat wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Nah, para ulama berselisih paham. Para ulama berpendapat ketika menafsirkan kalimat wal fajr walayalin ashr. Ada yang mengartikan al-fajr, Allah bersumpah dengan kalimat fajar, maka kalimat fajar itu diartikan fajru kulli yaumin. Ada ulama yang mengartikan bahwa fajar itu adalah fajar setiap hari. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Dan juga ada yang mengartikan bahwa waktu fajar yang dimaksud di mana Allah bersumpah di dalamnya adalah awalu yaumin minal Muharram. Hari pertama di bulan Muharram. Kenapa jamaah sekalian? Li'annahu yatafajjaru min husana. Karena awal dari bulan Muharram, awal hari daripada bulan Muharram adalah awal dari permulaan satu tahun. Maka ada yang menafsirkan al-fajr adalah awal dari bulan Muharram, fajar dari bulan Muharram. Nah, ada juga yang mengartikan fajar ini yaumun nasar. Hari di mana terjadinya hari pengorbanan hewan, udhiyah. Hari pengorbanan. Kenapa? Li'anna aksaro fihi manasikil haji. Karena di dalamnya ketika masuk Zulhijjah dimulailah. Terutama ketika datang hari Arafah, prosesi ibadah haji dimulai. Semua para tamu-tamu Allah, para jamaah-jamaah haji mulai bergerak untuk melakukan ibadah haji, melakukan rukun-rukun haji. Wa fihil qurubat, dan betapa banyak ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Namun jamaah sekalian, aksar, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa al-fajr yang dimaksud adalah yaumun Arafah. Adalah hari Arafah, hari di mana semua jamaah haji berkumpul di padang Arafah untuk bertafakur, untuk melaksanakan wukuf. Dan pada hari itu dinyatakan bahwa setan merasa menjadi makhluk yang paling hina, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu Allah membebaskan manusia dari dosa-dosanya sebanyak-banyaknya pada hari Arafah. Maka kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa al-fajr yang dimaksud adalah yaumun Arafah. Sementara walayalin asr, 10 malam, hari-hari yang 10 ini ada yang menafsirkan dalam 3 pendapat. Yang pendapat pertama menyatakan bahwa 10 hari di akhir Ramadan. Kita ketahui bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada hari yang sangat bersejarah. Ada hari yang mengandung momentum besar. Apa itu? Malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Yang dinanti dan dicari dan diharapkan oleh semua kaum muslimin. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa 10 hari yang di dalam tafsir tersebut adalah awalu minal Muharram. 10 hari di bulan Muharram. Namun aksarut, kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa 10 hari, 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pada hari-hari Zulhijjah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita dari hari pertama, sekarang sudah hari ketiga, nanti sampai hari ke-9 dan ke-10, ini adalah merupakan waktu-waktu yang sangat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan habul ayyam indallah. Sebaik-baiknya hari yang Allah berikan kepada hamba, pada Bani Adam. Al-amalu soleh fihi. Amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari ini adalah ahabu indallah. Adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Walaupun itu berjihad di jalan Allah, walaupun itu berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, walal jihad.
Meskipun itu berjihad, berperang di jalan Allah, ternyata amal tersebut masih kalah dengan amal soleh yang dilakukan di Asri Zulhijjah. Di 10 Zulhijjah ini. Illa, namun Rasulullah memberikan mustasnaya. Kecuali, rojulun, ada seorang laki-laki yang foroja. Dia keluar dalam peperangan. Dia bawa hartanya. Dia bawa senjata perangnya. Semua hartanya dia bawa. Dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh. Dan dalam peperangan tersebut dia menemui kematian. Tidak kembali hartanya, tidak kembali jiwa raganya. Baru amal tersebut sama nilainya dengan amal soleh yang dilakukan fi asri Zulhijjah. Dengan 10 Zulhijjah pada hari yang Allah berikan kepada kita hari ini jamaah sekalian. Oleh karena itu mari kita perbanyak amal-amal soleh. Bahkan dikatakan yaumut takbir, yaumut tahlil. 10 Zulhijjah ini perbanyaklah kita bertakbir. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yaumuz zikrullah. Hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita mengucap tauhid kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ini karena al-amal soleh pada asri Zulhijjah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal soleh yang dilakukan di asri Zulhijjah ini dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan amal soleh yang dianjurkan, selain kita bertahlil, bertahmid yang paling mudah, bertakbir, ada juga amalus shaumit, amaliyah berpuasa, yaumun wahid, satu hari yang kita lakukan sampai hari Arafah nanti. Yu'dilu, maka Allah ganti sama dengan sanata wahidah. Sama dengan 1 tahun 1 hari kita berpuasa. Kemarin kita puasa 30 hari merasakan lelah. Tetapi jamaah sekalian sekarang pada asri Zulhijjah ini 10 hari ini kita puasa sampai sampai yaum Arafah, sampai hari ke-9. Maka 1 hari puasa kita akan Allah ganti setara nilainya dengan puasa 1 tahun. Bahkan fi yaumin Arafah, bahkan pada hari Arafah, puasa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ihtasaba, akan Allah anggap, akan Allah jadikan sebagai pengampunan sanatal qabliyah wa sanatal ba'diyah. Pengampunan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu maupun 1 tahun yang akan datang. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang mulia ini. Di saat Allah memberikan Asru Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 1 sampai 8 diberikan pahala puasa kita bagaikan 1 hari, bagaikan 1 tahun. Pada hari ke-9 Yaum Arafah dianggap oleh Allah seakan-akan Allah memberikan ampunan dosa kita yang lalu maupun yang akan datang. Dan bagi siapa yang mampu pada Yaumun Nahar, pada nanti tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Tasyrik, maka lakukanlah pengorbanan, udhiyah, memberikan hewan kurban bagi yang mampu. Tapi bagi mereka yang mampu dan tidak melaksanakan, maka kata Nabi, fala yuqarribanna musallana. Siapa di antara kalian, umatku, yang memiliki kelebihan rezeki, lahu sa'atun, tapi dia tidak mau mengeluarkan bagian rezekinya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah kalian mendekat tempat ibadahku. Nabi tidak ingin memiliki umat yang hanya peduli pada dirinya, tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial yang ada. Mudah-mudahan ibadah-ibadah ini bisa kita lakukan terutama di Asri Zulhijjah, karena ibadah yang kita lakukan betapa besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma khulafati Rasulillah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Wardallahu ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibun ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fi Indonesia. Buldanil amah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kufrata wal mu'tadiyata wal musyrikin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر